Aliansi rapuh AS di Laut Merah, anggota NATO ogah-ogahan diajak perang lawan Houthi Yaman. Amerika Serikat mengklaim jumlah negara yang bersedia bergabung ke dalam Satuan Tugas atau Satgas Maritim di Laut Merah bertambah. Meski begitu, aliansi yang dibangun AS ini dilaporkan cenderung rapuh. Sikap ogah-ogahan datang dari sejumlah negara termasuk dari anggota NATO, sekutu terdekat AS. Klaim Washington menyatakan kini sudah ada lebih dari 20 negara menyatakan setuju untuk bergabung dengan gugus tugas Angkatan Laut melawan Angkatan Bersenjata Yaman dan kelompok Ansarullah Houthi di Laut Merah. Saat ini ada lebih dari 20 negara yang mendaftar untuk berpartisipasi, klaim Sekretaris Pers Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder dalam pengumuman. Kami akan mengizinkan negara-negara lain mengikuti kemampuan mereka berpartisipasi, kata dia. Ryder menyebut gugus tugas tersebut sebagai koalisi yang berkeinginan atas kehendak sendiri tanpa tekanan. Dia juga menambahkan kalau setiap negara yang bergabung akan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Dalam beberapa kasus, hal itu kontribusi akan mencakup kapal pengerahan. Dalam kasus lain, hal itu dapat mencakup pengerahan staf atau jenis dukungan lainnya. Katanya merinci bentuk kontribusi masing-masing negara anggota Satgas Maritim Laut Merah bentukan AS. 8 negara minta dirahasiakan. Yunani dan Australia dilaporkan menjadi tambahan terbaru dalam gugus tugas Angkatan Laut dengan nama Operation Prosperity Guardian ini. Sementara Canberra dan Athena mengkonfirmasi gabungnya mereka. Reuters melaporkan setidaknya 8 negara lain meminta agar tidak disebutkan namanya sebagai tanda sensitivitas politik dalam operasi tersebut. Setelah meluncurkan gugus tugas tersebut, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan Operation Prosperity Guardian akan mendapat dukungan militer dari Inggris, Bahrain, Kanada, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol. Anggota NATO ogah-ogahan. Namun keterlibatan penuh beberapa mitra Washington di NATO masih diragukan, khususnya Spanyol. Madrid masih dalam zona abu-abu selama seminggu terakhir soal kepastian mereka bergabung atau tidak. Pada 19 Desember, para pejabat Spanyol sudah mengkonfirmasi dukungan untuk melindungi kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Hal itu sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam operasi Atalanta, nama baru untuk Angkatan Laut Uni Eropa. Somalia, sebuah operasi militer anti pembajakan di lepas pantai Somalia di wilayah Tanduk Afrika dan di Samudra Hindia bagian barat. Hal ini juga dibenarkan oleh Komandan Operasi Atalanta saat ini, Wakil Laksamana Spanyol Ignacio Villanueva Serrano, yang melalui media sosial menyatakan dukungannya kepada penjaga kemakmuran. Namun, unggahan media sosial itu kini sudah dihapus. Meskipun ada konfirmasi awal, laporan media lokal pada 20 Desember mengutip sumber militer, mengatakan kalau Spanyol belum membuat keputusan untuk memobilisasi kapal lagi di dekat Selat Bab al-Mandab. Satu-satunya kapal yang berkomitmen pada aliansi baru pimpinan AS itu disebutkan adalah cuma kapal Frigate Victoria. Kapal ini dikerahkan untuk membantu sebuah kapal kargo Bulgaria yang dibajak perompak seminggu yang lalu. Mendukung laporan ini, pada Rabu, cabang utama Angkatan Bersenjata Spanyol mengatakan melalui media sosial bahwa keputusan Madrid untuk kemungkinan ikut berpartisipasi dalam Prosperity Guardian akan diambil setelah mempertimbangkan semua keadaan dalam kerangka UE. Yang memperumit masalah, pada Kamis, Europa Press melaporkan kalau perwakilan Spanyol di UE menghalangi keputusan Brussel untuk berkontribusi pada operasi Angkatan Laut Washington. Media yang bermarkas di Madrid tersebut mengutip alasan politik atas penolakan tersebut dan menggambarkan penolakan terhadap Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, sebagai tindakan yang keras dan politisi. Ansarullah Houthi Yaman serang kapal kontainer. AS sibuk tangkis puluhan drone dan 3 rudal balistik. Milisi perlawanan Ansarullah Houthi Yaman memenuhi janjinya untuk tidak mundur dari aksi blokade Laut Merah terhadap kapal-kapal berentitas Israel. Houthi tetap melakukan serangan meski Amerika Serikat, sekutu abadi Israel, sudah menggalang satuan tugas atau Satgas Maritim di kawasan perairan tersebut.
Terbaru, Houthi yang terafiliasi Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap kapal kontainer di Laut Merah pada Selasa 26 Desember 2023. Selain menyerang kapal kontainer, Houthi pada hari yang sama juga mengklaim menyerang wilayah Israel dengan drone, menurut laporan Reuters. Laporan itu menyebut target serangan terbaru Houthi kali ini adalah kapal milik perusahaan pelayaran dan kargo, MSC Mediterranean Shipping. Pihak pelayaran mengatakan tidak ada korban luka pada awak akibat serangan kapal dengan nama lambung United 8 itu. Pihak pelayaran menyebut kapal dalam perjalanan dari Arab Saudi ke Pakistan. Laporan juga menyebut kapal tersebut memberitahu kapal perang Satgas Maritim di posisi terdekat kalau mereka diserang. Kapal melakukan manuver mengelak dari serangan, tulis Reuters.